Ini tanpa didasari latar belakang apapun blas. Ini ujuk-ujuk. Cawapres terpilih, Gibran bilang ini mau konsultasi ke tokoh-tokoh, ketua umum partai untuk masukan penyusunan pemerintahan. Iki jadi piye to? Presidennya sapa? Ini gampangannya gini. Prediksi penyusunan menteri mungkin. Mau nanya ke ketua umum partai. Tidak terkecuali kepada Bu Mega. Ya pasti loh, Bu Mega ketua umum. Ini beneran nih. Mau konsultasi sama Bu Mega ini Gibran ini. Lah kok bisa gitu ya? Dengan enteng tanpa beban bilang gitu, sama sekali nggak merasa pekewo, orang disungkan, atau tanpa malu-malu sama sekali. Nah, sebagai orang Solo saya ini, sama-sama orang Solo ini, saya kan jadi bagaimana merasa miris juga nih. Dia itu masih muda loh, dengan didikan dan kultur yang mestinya dijaga, unggah-ungguh etika, adab dan sebagainya. Dulu majunya pres wis ora pamitan, belum janji, pergi tidak tampak punggung, malah tampak depan. Lah kok sekarang mau menemui beliau? Bukankah saat mau nyawapres Gibran rapamitan? Semua tahu toh. Lalu sekarang penak wae mau konsultasi. Ya justru yang begini ini membuat adab makin tidak berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bukan tentang perkara personal. Ini saya yakin, Begawan yakin. Bu Mega itu hatinya longgar banget. Lapang, selapang surga. Dan tidak menaruh dendam, udah menep. Ini dibatasi antara ketua umum PDIP dengan bekas kadernya loh, yang melakukan manuver politik orang genah. Dengan sak geleme dhewe, lah Bu Mega bakal sulit melakukan pertemuan itu. Nah, sebab akan jadi contoh tidak baik loh bagi kader-kader partai di Indonesia. Misalnya ini, pas mau pilkada besok, kader PDIP njuk pada nyebrang partai piye? Nah, gimana coba? Kan yang rugi kan PDIP sendiri. Karena Mbak Mega tetap menjaga marwahnya. Persoalan kedua, urusan menteri itu kan bukan kewenangan presiden terpilih, hak prerogatif presiden. Ngapain dia mau ikut-ikutan? Apa wakilnya sudah dapat dari capres terpilih, dapat tugas, atau justru ini strategi untuk merusak hubungan Pak Prabowo sama Bu Mega? Ya bisa. Ini pendapat politik Begawan. Bukan menuduh yang enggak, bukan nyinyir. Nah, dari dulu yang punya kewenangan penyusunan kabinet, ya presiden terpilih Pak Prabowo. Bila toh pun ada masukan, usulan, ya tentu disampaikan para ketua umum partai pada capres yang punya kewenangannya. Nah, apa manuver ini dimaksudkan biar dikira loh. Biar dikira Bu Mega yang memang mengondisikan. Bisa saja sekarang itu membalik bolak-balik fakta gampang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, gampang. Politik orang genah. Wah, yang ginian membuat kita ini jadi nggak simpati. Plus, nek wis menang sudah terpilih, bicara saja sama kelompok pendukungnya. Rasa tekan ngendi-endi. Ini lebih jagoan, lebih keren loh. Nah tuh ketua umum partai itu kan belum pernah ngumpul bareng setelah ditetapkan KPU, kan belum pernah. Termasuk TKN itu juga belum diajak rembukan piye penake, piye ke depannya. Oh ya nih, relawan-relawan ya pasti menunggu kok. Kapan mau diundang, mau kasih jatah komisaris. Dikasih proyek-proyek itu. Relawan-relawannya itu yang nunggu nanti cengklungan itu, tahu cengklungan. Nunggu kesuwen itu. Nah, malah jerawatan itu malah kesuwen itu. Ngapain Gibran nyebut-nyebut Bu Mega? Dalam sebuah pertemuan, kalah menang itu biasa. PDIP sampai sekarang juga nggak ngemis-ngemis. Wah, konsisten PDIP. Berharap masuk pemerintah, enggak. Mereka santai saja. Biasa. Malah wacana pertemuan Pak Prabowo Bu Mega itu yang menggaung-gaungkan. Berita-beritanya itu malah dari Gerindra, bukan dari PDIP. Nah, di sisi lain, nggak ada upaya nyinggung-nyinggung mau koalisi. Usai lebaran kemarin justru Pak Rosan Roslani yang ikut sowan ke Bu Mega sebagai pemenang pemilu 3 kali. Baik di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu bukan perkara penting.
Rakyat lebih suka menunggu bagaimana komitmen maupun realisasi janji-janji partai kepada rakyat. Iku sing ditunggu. Ini sudah naik ini harga-harga ini. Gimana kebijakannya untuk mensejahterakan rakyat? Iku sing ditunggu. Orang nunggu koalisi, orang nunggu menteri ini sopo, ora digagas oleh masyarakat. Mengapa pemenang Pilpres lebih suka bicara koalisi? Pada rebutan jatah menteri, bagi-bagi kekuasaan. Memang waktu kampanye, waktu debat, waktu ngedaftar capres-cawapres yang dilampirkan itu calon-calon menteri apa piye? Kan ya enggak toh. Yang disodorkan itu ya visi misi calon. Bagaimana negara ini mau dibawa ke tahap selanjutnya. Lah Om Begawan ini lebih suka menunggu loh. Apa yang mau diperjuangkan para pemimpin-pemimpin kita yang baru itu apa? Apa yang mau direalisasikan? Lah buat Gibran nih ngapain repot-repot nemuin Mbak Mega ini? Kami ini nunggu bagaimana mau merealisasikan janji-janjinya. Ojo mau makan gratis, susu gratis tok loh. Apa yang sempat disampaikan di berbagai panggung kampanye kemarin, kami ingat, kami catat, dan kami tagih nanti. Nemu Ibu Mega, nggak pernah Mbok sampaikan waktunya Mapres itu. Oh, luar pamitan. Jadi tidak perlu repot-repot lah melakukan aktivitas yang tidak perlu. Ora penting, tunjukkan saja. Gibran itu punya aktivitas yang penting untuk mendukung pemerintah sekarang. Buktikan bahwa ada kemampuan untuk mendukung itu. Pertontonkan pada kami tindakan-tindakan politik yang memberi dampak dan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Nah coba gimana? Persiapan-persiapan program yang mau dijalankan seperti opo piye? Masyarakat misalnya ini tentang makan siang dan susu gratis. Selalu ke situ. Pendirian 300 fakultas kedokteran baru. Wah, dokter okah itu. Pengiriman 10.000 dokter ke luar negeri. Biayanya kok ngendi. Buat pendidikan spesialis dan lain-lainnya. Rakyat itu nunggunya ya itu. Gak urusan sama-sama kursi-kursi menteri. Mau Pak Ijo, mau Kerto, ya mau jadi menteri, ora digagas itu. Mau kami itu bersuara keras. Apa kalian mau mendengarkan? Memilih kader partai manapun. Silakan saja. Kebutuhan kami kesejahteraan bisa lebih baik bagi masyarakat ini. Itu lebih bermanfaat. Urusan lobby-lobby kan urusan petinggi-petinggi partai. Lah Gibran ini loh. Tuntaskan dulu lah janjimu pada warga Solo. Selesaikan program-program yang belum rampung itu. Masjid yang blengkrah itu Solo. Paling yang mau masjid itu yang sudah selesai. Lainnya belum, Bom. Lah gimana soal-soal harga-harga dinaik di pasar itu? Lombok, Brambang, Bawang, dan sebagainya ini mau gas mau naik. Kami ini butuh intervensi pemerintah. Levelmu itu sudah naik, jadi bersikaplah dan bertindaklah sebagai politisi tingkat nasional, orang tingkat regional, tingkat kota. Bicara dan menjelaskannya pun harus clear dan matang. Ojo mentah. Dan penuh perhitungan, ada data. Ojo sakarepe dhewe ngomong. Juga jangan lupa mesti bijak sebagai pemimpin. Negarawan sedikit lah. Lah pernyataan mau menemui Bu Mega, Mbak Mega untuk meminta masukan soal pembentukan pemerintahan. Lah mau bagaimana kon ya nggak pas no sebagai wakil. Terkecuali Pak Prabowo memerintahkan wakilnya untuk menemui Mbak Mega itu pas. Lah nah sekarang katakanlah rencana menemui Bu Mega itu keinginannya sendiri. Perintah Pak Prabowo apa maunya Pak Jokowi kan kita nggak tahu. Nah termasuk apakah upaya Gibran mau ketemu Bu Mega itu juga sepengetahuan partai koalisi lain. Apa sakarepe dhewe? Lah entah Golkar, entah PAN, entah Gerindra maupun Demokrat. Lah ini jangan-jangan nanti nek Demokrat tahu juk mutung karo muring-muring Ciloko lah. Ingat loh, mereka juga punya andil atas menangnya Pak Prabowo. Ramok mergo Pak Jokowi tok itu. Wah, 4 partai koalisi ya punya pengaruh. Apa karena pengaruh Pak Jokowi ke 4 partai itu gak signifikan? Ya enggak. Makanya pilih mendekati partai di mana dulu dia bernaung. Wah, raiso. PDIP itu partai kuat kok. Loh, jangan dikira loh, Pak Jokowi tidak punya kepentingan di soal ini. Usai mendukung pasangan Prabowo Gibran, ini Pak Prabowo loh yang ngomong sendiri kalau Pak Jokowi itu bantu menangnya Pak Prabowo dengan detail dan teliti. Lah hubungan beliau sama partai kan runyam makanya. Makanya butuh dipulihkan agar tidak makin parah. Nah, dia mengutus anaknya melakukan pertemuan. Ini mungkin ini pendapat kita loh.
Lah sebagai penjajakan ini untuk kembali diterima di PDIP setelah dipecat. Nah, kita semua kan belum lupa dalam 20 tahun karier politik Pak Jokowi mendapatkan semua kekuasaan dari PDIP. Sejak dari wali kota Solo, gubernur DKI hingga jabatan presiden 2 kali. Dan niat Gibran menemui Bu Mega sulit dianggap bukan bagian dari kepentingan bapaknya. Ya pastilah. Mesti ada gandeng cenengi, ada benang merahnya. Ada upaya-upaya meminta tempat kembali agar masa depan politik anaknya terbuka lebar seperti dirinya. Lo enak men. Ya itulah ya. Ini masyarakat biar paham, saya ingatkan teruslah, terutama kepada PDI Perjuangan, PDI yang menjadi partai pemenang untuk pemilu saat ini. Itu ya. Salam pengaman, salam mengompol. Dadah.